Now but 5 seconds to go, and... Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirasakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata sinyal stasiun tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. And the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Bung Karni. Iya, sebentar, ada apa Bung? Begini Bung, saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Ini kesempatan kita untuk memerdekakan bangsa ini Bung. Iya, segera kumpulkan para pemuda. Kita akan mengadakan rapat secepatnya di sini. Apa pendapat kalian tentang pengeboman Jepang kemarin? Saya pengubat Hei kalian, Bung Karni meminta kita untuk berkumpul di rumahnya. Ada perlu apa? Akan diadakan rapat penting. Baik, kita segera ke sana. Baiklah saudara-saudara, berkumpulnya kalian di sini karena bangsa Jepang telah mengakui kekalahan. Karena itu, inilah kesempatan bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, kita harus memanfaatkan keadaan yang genting ini untuk segera menyusun proklamasi. Setuju, kita harus menolak segala pemberian kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Baiklah, mari kita semua meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Mereka sepakat bahwa Sukarni, Wikana, Sultan Syahrir, dan Khairul Saleh akan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada keesokan harinya, Khairul Saleh, Sukarni, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Insinyur Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan dari rapat kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di situ, kalau ada di sana, kami ingin bertemu. Oh, kenapa ibu jalan? Nggak mau apa ya? Ada yang harus kami bicarakan. Oke, silakan masuk. Pak, ada para pemuda datang bicara. Katanya ingin berbicara penting, kan? Baiklah, saya akan menyampaikan. Silakan duduk. Baik, Ibu. Saya dengar dari istri saya, katanya ada hal penting yang dibicarakan. Begini Bu, kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya kami semua sepakat agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Betul, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya. Jika tidak, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bung Sukarni. Tetapi ada baiknya, kalau hal ini harus melalui sidang PPKI terlebih dahulu. Tetapi saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghambat Indonesia untuk merdeka. Benar sekali, kami tidak ingin bangsa ini dimerdekakan oleh Jepang. Oleh karena itu, kami mendesak agar negara ini dimerdekakan di esok hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah kalau begitu, kalian pulang saja terlebih dahulu. Kami akan berunding kembali sebagai golongan tua. Baiklah, kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang pemuda tersebut berpamitan kepada Insinyur Soekarno. Mereka meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membahas permasalahan tersebut. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Menurut saya, kita tidak akan bisa memenuhi permintaan para golongan muda. Hal tersebut karena terlalu terburu-buru dan mendadak. Benar, sebaliknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya,
Sebaiknya PPKI jangan dibubarkan terlebih dahulu dan kita mengadakan sidang lagi. Baiklah, kalau begitu kita akan mengadakan sidang PPKI untuk membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Meski berat, dengan keputusan Insinyur Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Bung Karno dan Bung Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Indonesia. Jadi, setelah bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya para golongan tua tetap tidak setuju. Meskipun sudah kita desak, kita perlu mencari jalan lainnya. Benar sekali. Ambilkan saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta pulang ke Jakarta dan tujuan itu menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Gimana kalau di Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Jepang bakal melakukan kita dan di bawah pimpinan Sudarso. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dengan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok golongan muda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Insinyur Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Bung Hatta berada seharian penuh di sana. Sebelumnya mohon maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi tolong dipertimbangkan. Mohon bersabar, Bung Soekarni. Saya tahu para golongan muda sudah tidak sabar, tetapi semuanya butuh waktu. Benar sekali. Kami ingin mengusahakannya semaksimal dan secepat mungkin. Jadi, para saudara tidak perlu khawatir dengan semua ini. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal dengan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Jadi begini, saya akan melakukan proklamasi kemerdekaan segera setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan dengan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan ini kepada rekan-rekan dan para pemimpin di sana. Sebelumnya, terima kasih Bung Karno. Bagaimana saudara Wicana? Apakah saudara setuju apabila proklamasi diadakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan Anda dan sekretaris Anda untuk pergi menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Bung Hatta pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh sudah berada di rumah Laksamana Maeda untuk peminjaman rumahnya sebagai tempat pembuatan teks proklamasi. Ada perlu apa? Kami datang ke sini untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah ada Bung Karno, Bung Hatta, dan anggota PPKI yang lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesempatan sama sekali untuk pergi ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu saudara Wicana, tapi kami melakukan hal ini untuk mencegah gangguan dan halangan dari kementerian Jepang. Kami juga mengharapkan kehadiran dari kalian semua dalam perundingan, minimal perwakilan dari kalian saja. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda
maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara, bagaimana bunyi dari proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya, sudah saya tulis. Apa Anda semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, naskah ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, sebab PPKI itu bentukan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia itu lepas dari tangan Jepang. Apakah ada dari saudara sekalian yang mempunyai solusi untuk masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan negara lain. Kamu, bagaimana dengan kamu? Menurut saya, semua ini dapat terjadi karena bangsa Indonesia. Yang artinya, harus atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang cukup menandatangani punya Bung Karno dan Bung Hatta saja sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju! Sayudi, tolong kau ketikkan sekarang. Baik, Bung. Kapan kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju! saya akan ke Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno, bagaimana yang lain? Setuju! Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tetapi bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Waduh, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau ibu saya yang menyiapkannya? Tapi ibu tidak punya kain Pak. Ibu hanya punya kain berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa, buat bendera yang sederhana saja. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Proklamasi kami
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple turns. You were Benar sekali. Ada yang harus kami bicarakan. Jelas kalau begitu. Begini, sebelumnya mohon maaf kami membahas sejarah kalian.